Nyata atau tidak adanya alam gaib itu, hanya mereka yang pernah mengalami kejadian yang di luar nalar itu. Tidak semua manusia mempercayai adanya alam gaib, dan tidak sedikit pula yang percaya. Tetapi memang itu yang dialami oleh Pandu dan Rama. Di malam itu, Pandu sudah berhasil menyelamatkan 2 jiwa manusia yang ditahan di desa gaib. Saat Pandu membacakan tulisan aksara Jawa yang sudah diartikan oleh Pak Ridho, muncul pintu yang menghubungkan antara 2 alam tersebut. Pandu pun dengan yakin memasuki alam tersebut. Dia telah sampai di sebuah pemukiman warga yang sangat ramai sekali. Kemunculan Pandu ternyata sudah disambut oleh beberapa orang. Ada seorang kakek yang paling menonjol. Kelihatannya dia adalah tetua di desa itu. Beberapa orang itu menyambut Pandu begitu ramah, tidak menunjukkan kejahatan sama sekali. Bahkan kakek tua itu sudah tahu tujuan Pandu datang. "Mari ikut kami, Leh," kata kakek tua itu. Awalnya Pandu berpikir jika penghuni alam itu adalah sosok-sosok yang mengerikan atau sosok yang jahat. Tetapi ternyata mereka semua sangat ramah dan baik sekali. Dari kejadian itu, Pandu terlihat bingung, tapi dia tidak terlalu mengambil pusing. Pandu mengikuti beberapa orang itu untuk memasuki desa lebih dalam lagi. Semakin masuk, Pandu dibuat semakin heran, karena seluruh warga desa keluar rumah untuk menyambut Pandu. Mulai dari anak kecil, ibu-ibu, bahkan ada seorang nenek yang sudah sangat sepuh. Untuk jalan saja sudah kesusahan, tapi nenek itu sangat bersemangat menyambut Pandu. "Kamu datang ke sini untuk menjemput mereka berdua, kan?" ucap kakek tua itu lagi, sambil menunjuk 2 orang laki-laki yang memakai pakaian loreng tentara. "Benar, Mbah. Aku mencari mereka berdua," jawab Pandu. "Tenang saja. Selama mereka berada di desa ini, akan aman dari ancaman Baskoro," kata kakek tua itu lagi. "Apa maksudnya ini, Mbah? Bukannya desa ini yang menahan mereka?" balas Pandu. "Tidak seperti itu, Mas. Desa inilah yang menyelamatkan mereka berdua. Kalau mereka keluar dari desa ini, sudah pasti menjadi santapan dari pengikut Baskoro," sahut seorang bapak-bapak. Pandu mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata jiwa 2 tentara itu mencari perlindungan dari desa gaib tersebut. "Bagaimana, Pandu? Apa kamu masih bingung apa yang sebenarnya terjadi?" kata Alengko di dalam tubuh Pandu. "Akan aku ceritakan yang sebenarnya." Alengko mulai bercerita. "Apa kamu masih ingat dengan sosok Kolo Geni yang merasuki tentara kemarin? Dialah yang mengeluarkan jiwa-jiwa tentara itu. Dia keluar dari alam neraka, tapi untuk membuka gerbang alam itu tidaklah mudah. Ada benda khusus yang harus memicu untuk terbukanya gerbang alam neraka itu. Benda khusus itu adalah menyan yang dibakar tiap malam oleh Bondan." "Lalu apa hubungannya dengan Baskoro?" tanya Pandu. "Baskoro lah yang menyuruh Bondan untuk membakar menyan itu," jawab Alengko. "Baskoro memanfaatkan dendam Bondan untuk mempermudah rencananya. Dan saat yang diinginkan Baskoro terwujud, Bondan akan dijadikan tumbal juga. Bahkan keluarga Bondan sudah dibunuh oleh Baskoro," jelas Alengko. "Apa tujuan sebenarnya Baskoro?" kata Pandu. "Sudah pasti kesaktian. Dia membuka gerbang neraka itu untuk mencari pasukan supaya bisa masuk ke desa ini. Karena di desa ini ada batu permata yang memiliki kekuatan sangat kuat," balas Alengko. "Untung saja ada prasasti itu. Hanya orang yang berhati bersihlah yang bisa masuk desa ini," tambah Alengko. Dari penjelasan Alengko, Pandu jadi mengerti siapa dalang di balik kejadian itu. "Baskoro, Pak. Bapak tahu tentang kakek tua yang bernama Baskoro itu?" balas Pandu kepada seorang bapak-bapak tadi. "Iya, Mas. Dia itu sangat kejam. Dia sudah sangat lama sekali ingin mengambil batu permata yang ada di desa ini. Tetapi untungnya, dulu ada seorang pendekar yang menghalangi tujuan Baskoro itu. Dan pendekar itulah yang membuat prasasti batu di luar gerbang itu," kata bapak itu lagi. "Tapi sayangnya, pendekar itu sudah tidak ada.
dia tersegel di sebuah keris, sahut kakek tua. Siapa nama pendekar itu, Mbah? Tanya Pandu penasaran. Tiba-tiba ada anak kecil yang menerobos dari kerumunan para orang-orang. Anak kecil itu menyebutkan sebuah nama yang membuat Pandu sangat terkejut. Alengko, pendekar titisan dari Raja Rawana, kata anak itu sangat semangat. Seketika semua orang yang ada di tempat itu serentak menyebut nama Alengko berkali-kali. Alengko, Alengko, Alengko. Layaknya seorang rakyat yang menyebut nama rajanya. Ekspresi Pandu berubah. Dia tidak menyangka sosok yang selama ini berada di dalam tubuhnya adalah seorang pendekar titisan dari raja zaman pewayangan, yaitu Raja Rawana. Setelah itu, Pandu melangkah pergi untuk menemui dua tentara itu. Mereka berdua sedang duduk di atas batu sambil mengobrol. Melihat ada seorang pemuda yang mendekatinya, mereka langsung berdiri. Ada apa, Mas? Tanya salah satu dari mereka. Pak, saya kesini untuk menjemput panjenengan sedoyo, jawab Pandu. Menjemput? Apa maksudmu, Mas? Sahut tentara yang satunya. Saya diminta oleh Pak Ridho untuk membawa bapak-bapak ini ke Bali, kata Pandu lagi. Gimana caranya, Mas? Mau membawa kami ke Bali, kata mereka. Pandu menyuruh mereka berdua untuk memejamkan mata. Dan Pandu membacakan beberapa bacaan yang membuat tubuh dari kedua tentara itu memudar dengan perlahan. Terima kasih, Mas, sudah mau menolong kami berdua, kata salah satu dari mereka. Pandu hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan setelah kedua tentara itu benar-benar sudah menghilang, Pandu kembali ke kerumunan para warga tersebut. Dan dia tidak langsung kembali keluar api, karena dia diajak oleh kakek tua untuk singgah terlebih dahulu di rumah kakek tua itu. Meskipun aku baru melihat dirimu, tapi aku merasa jika kau adalah bagian dari desa ini, kata kakek tua itu. Aku juga merasa jika kau nanti masih harus melawan Baskoro lagi. Sebentar, aku ada sesuatu untukmu, tambahnya. Kakek itu masuk ke dalam rumahnya. Entah apa yang akan dia ambil. Pandu menunggunya di depan rumah. Dia duduk di lincak, tempat duduk yang terbuat dari bambu. Lumayan lama kakek itu di dalam rumah. Saat kembali keluar, kakek itu membawa sebuah kayu yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini Le, buatmu, kata kakek itu dengan menyerahkan potongan kayu tersebut. Apa ini, Mbah? Tanya Pandu sambil mengamati potongan kayu itu. Itu adalah surat lontar. Surat yang ditulis oleh pendekar Alengko, balasnya. Pandu kembali dibuat kaget lagi. Dan Pandu mengetahui jika urat lontar itu buatan dari Alengko. Lalu dia langsung menanyakan kepada Alengko yang berada di dalam tubuhnya. Apa benar ini kamu yang buat, Alengko? Tanya Pandu. Benar. Tapi tolong jangan beritahu mereka jika pusaka keris Alengko kamu yang pegang, jawab Alengko. Memangnya kenapa? Bukannya akan lebih baik jika mereka tahu jika keris itu sekarang bersamaku? Balas Pandu dengan pendapatnya. Jangan. Jika kau beritahu mereka, kau tidak akan dibiarkan keluar dari desa gaib ini. Terang Alengko memberi penjelasan kepada Pandu. Setelah mengamati surat lontar itu, Pandu langsung berpamitan untuk keluar dari desa tersebut. Pandu pun diantar oleh seluruh warga desa hingga sampai di Kapura desa yang diselimuti kabut tipis. Sebelum Pandu keluar, kakek tua itu menyebutkan sebuah nama tempat yang Pandu tidak asing dengan nama itu. Leluhur Wonokolo Pamburbo, kata kakek itu tiba-tiba. Pandu tidak terlalu menanggapi ucapan kakek tua itu. Bahkan setelah kakek itu selesai berbicara, Pandu langsung melangkah memasuki kabut tipis tersebut dan dia sudah kembali lagi keluar. Pandu bimbang dan Pak Ridho berlari menjauhi tempat prasasti itu. Mereka segera memasuki semak-semak lagi dan ingin segera kembali ke kamp para tentara. Tetapi di tengah perjalanan, Pandu menghentikan langkahnya. Tapi sedangkan Bambang dan Pak Ridho tidak mengetahui jika Pandu berhenti. Dia terus berlari hingga jauh dan tak terlihat. Aku harus kembali lagi. Harus kuselesaikan ini semua, geming Pandu sendiri. Saat Pandu merasa Bambang dan Pak Ridho sudah jauh, Pandu kembali berlari menuju ke tempat Baskoro. Di tangan Pandu sudah memegang keris Alengko. Dia berlari begitu cepat.
Saat Pandu kembali keluar dari semak-semak, dia langsung mengamati tempat itu lagi. Perasaan aku tidak lama, kenapa sudah banyak sosok demit-demit lagi? Geming Pandu. Di kejauhan, terlihat Jagatpati sedang berduel dengan sosok demit yang besarnya sama persis dengan Jagatpati. Pertarungannya begitu sengit. Aku percaya dengan kemampuanmu Jagatpati, kata Pandu lirih. Dan pandangan Pandu kembali menyisir mencari sosok pemimpin dari para demit-demit itu. Sudah dipastikan pemimpin itu adalah Baskoro. Dan benar, pandangan Pandu berhenti di suatu tempat. Di tempat itu Baskoro sedang duduk sambil menikmati pertarungan dari Jagatpati dan anak buahnya. Pandu, lumpuhkan demit-demit itu dengan diam-diam, kata Alengko. Akan aku ajari ajian untuk melumpuhkan para demit itu, tambah Alengko. Baik, jawab Pandu singkat. Di dalam hati Pandu, Alengko membacakan sebuah ajian yang belum pernah Pandu dengar. Dengarkan baik-baik Pandu, kata Alengko. Ingsun Sakti Mandraguna, tangan-tanganku geni, tangan kiwaku angin. Sopo sing ketaman, lebur dadi awu, remuk dadi bleduk dening karsaning Gusti. Rapalkan ajian itu, fokus dan pusatkan energimu di kedua tanganmu, tambah Alengko. Pandu mencoba memahami apa yang dikatakan Alengko. Lalu dia mulai mengangkat kedua tangannya. Energi di dalam tubuhnya langsung difokuskan pada kedua tangannya. Alengko mulai menuntun Pandu membaca ajian itu lagi. Ingsun Sakti Mandraguna, dan seterusnya, kata Pandu perlahan. Tetapi tidak ada perubahan di kedua tangan Pandu. Dan Alengko menyuruh Pandu untuk mengulangi sekali lagi. Lakukan sekali lagi Pandu, dan lakukan dengan lebih fokus lagi, kata Alengko. Pandu pun segera kembali fokus, dan bibirnya mulai bergerak lagi mengucapkan mantra ajian itu lagi. Tapi kali ini suara Pandu terdengar lebih mantap. Mantra sudah dibacakan dengan suara lebih lirih dan mantap oleh Pandu. Dan benar saja, di tangan kanan Pandu mulai mengeluarkan api, sedangkan tangan kiri ada angin yang berputar seperti angin puting beliung. Setelah berhasil, Alengko kembali memberitahu kepada Pandu. Sekarang biarkan aku yang menggerakkan tubuhmu, kata Alengko. Dan Pandu memberikan tubuhnya untuk dikendalikan oleh Alengko. Keris yang berada di genggaman tangan kanan Pandu sudah diselimuti dengan api dari ajian yang dibacakan oleh Pandu tadi. Pandu dengan kendali Alengko melesat dengan cepat. Dia menusukkan keris Alengko ke tubuh para demit-demit itu. Gerakan Pandu sangat cepat sekali. Tanpa Darsono mengetahui, seluruh demit pengikutnya telah terbakar oleh api dari Pandu. Gila, kuat sekali. Apa nama ajian itu tadi? Tanya Pandu. Ajian Narantaka, ajian penghancur yang tiada tanding, jawab Alengko. Sekarang gunakan tangan kirimu untuk membantu Jagatpati, tambah Alengko. Bagaimana caranya? Tanya Pandu. Pukul makhluk itu dengan tangan kirimu, balas Alengko. Pandu mulai bersiap-siap. Dia langsung memusatkan energinya di bagian tangan kirinya. Setelah sudah siap, Pandu melesat berlari. Tapi gerakan Pandu tidak secepat yang dilakukan Alengko. Karena Pandu tidak sampai, dia berteriak kepada Jagatpati untuk membantunya. Jagatpati! Teriak Pandu. Jagatpati hanya dengan melirik saja, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Jagatpati lompat mundur. Dia mendekat kepada Pandu. Dengan cepat Jagatpati memegang tubuh Pandu dan langsung melemparnya ke arah sosok setan besar itu. Pandu terbang melesat begitu cepat. Tangan kiri Pandu sudah dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Hati-hati Pandu, dia kalau geni, bisa-bisa tanganmu yang akan terbakar, kata Alengko mengingatkan. Pandu sudah yakin jika serangannya akan berhasil. Saat sudah dekat, kepalan tangan Pandu hampir saja mengenai tubuh sosok yang disebut Kolo Geni itu. Tapi, tiba-tiba tubuh Pandu terhenti seperti ada pelindung yang tak terlihat. Sosok Kolo Geni melihat serangan Pandu sia-sia. Dia tertawa terbahak-bahak. Raut mukanya begitu senang. Hahaha, lagi-lagi kau bocah, ucap Kolo Geni yang mengenali wajah Pandu. Tubuh Pandu segera dihempaskan oleh Kolo Geni. Pandu terpental hingga tubuhnya menabrak pohon besar, hingga pohon tersebut tumbang. Terima kasih Alengko, kata Pandu. Untung saja Alengko segera merasuki tubuh Pandu lagi. Jadi, meskipun dia menabrak pohon, tubuhnya tidak mendapatkan luka sedikit pun.
Pandu, kekuatanmu masih begitu lemah. Kau coba lain waktu lagi, kata Alengko. Biarkan Jagatpati saja yang melawan Kologeni, tambah Alengko. Kologeni sudah siap untuk menyerang Pandu lagi. Tetapi Jagatpati segera menghadang Kologeni dan terlihat juga Baskoro mendekat kepada Pandu. Sudah 2 kali kau melenyapkan demit-demit pengikutku. Sekarang akan kuberi pelajaran kau anak kecil, kata Baskoro yang masih geram melihat Pandu. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajah Pandu. Tapi Alengko sudah tahu jika Pandu nekat melawan Baskoro, sudah pasti dia akan menjadi mainan Baskoro. Baskoro berlari sambil membawa tombak hitamnya mengarah kepada Pandu. Dan Pandu pun juga sudah siap dengan keris di tangannya. Memang sengaja kekuatan Alengko tidak merasuki Pandu, karena Alengko akan menguji seberapa kemampuan Pandu tanpa bantuan Alengko. Saat berlari, tiba-tiba Baskoro melemparkan tombaknya ke arah Pandu. Tapi, meskipun Pandu masih lemah dalam kekuatan spiritual, dia sudah sangat mahir dalam ilmu bela diri. Jadi, dia sangat mudah untuk menghindari tombak Baskoro. Melihat Baskoro sudah tidak memegang senjata, Pandu juga melesat berlari. Jarak antara Pandu dan Baskoro sudah dekat. Pandu tiba-tiba melompat sambil mengarahkan lututnya ke arah Baskoro. Dan telak, lutut Pandu mengarah ke bagian dada Baskoro, hingga membuat Baskoro terseret mundur hingga debu-debu berterbangan. Tapi saat debu-debu itu hilang tertiup angin, baru terlihat ternyata lutut Pandu itu masih ditahan oleh tangan Baskoro. Bagus juga bela dirimu, bocah, kata Baskoro memuji. Tapi untuk melawan Baskoro harus lebih kuat lagi, tambahnya. Entah bagaimana bisa tiba-tiba tangan Baskoro sudah memegang tombaknya lagi. Segeralah Pandu langsung melompat menjauh lagi, sebelum tombak itu menancap di tubuh Pandu. Bagus juga refleksmu, bocah. Lagi-lagi Baskoro memuji Pandu. Mari, kita bertarung dengan serius, kata Pandu dengan penuh semangat. Dengan senang hati, bocah, balas Baskoro. Baru saja menutup mulutnya, tiba-tiba Baskoro sudah berada di depan Pandu sambil tersenyum. Lalu dia berkata, aku mau tahu seberapa kemampuanmu, kata Baskoro sambil melayangkan pukulan kepada Pandu, yang dimana pukulan itu tidak bisa Pandu hindari karena gerakan Baskoro yang terlalu cepat. Dan Pandu pun langsung tersungkur. Cairan merah menetes ke tanah. Akibat pukulan itu hidung Pandu mengeluarkan darah. Tapi bukannya merasa sakit, Pandu malah terlihat semakin semangat untuk melawan Baskoro. Dia mulai kembali berdiri lagi. Tapi belum sempat berdiri sempurna, Baskoro sudah langsung menyerang Pandu lagi, hingga kaki dari kakek tua itu bersarang di bagian kepala Pandu lagi, hingga Pandu kembali terpental. Serangan Baskoro tidak main-main. Serangan itu sangat keras sekali. Sudah 2 kali Pandu terkena serangan dari Baskoro. Pandu berusaha kembali berdiri, tapi kali ini dia sudah terlihat berbeda. Kakinya sudah bergetar. Melihat Pandu sudah sulit mengangkat tubuhnya, Baskoro memanggil seseorang yang selama ini dia manfaatkan. Bondan, kemari kau, ucap Baskoro. Dengan susah payah Pandu menahan tubuhnya untuk berdiri. Dia mencari seseorang yang baru saja Baskoro panggil. Dari gelapnya hutan terdengar suara langkah kaki, dan barulah muncul seseorang yang memakai seragam tentara. Itu adalah Bondan, seseorang yang beberapa saat lalu Pandu bertanya kepadanya. Beri dia pelajaran, Bondan. Dia sudah mengganggu rencana kita. Baskoro memberi perintah pada Bondan. Tanpa menjawab satu kata pun, Bondan langsung berlari ke arah Pandu. Dia langsung menyerang Pandu dengan brutal. Tetapi karena 2 serangan dari Baskoro tadi, tenaga Pandu sudah terkuras. Untungnya, Pandu masih bisa menghindari serangan-serangan dari Bondan. Pandu, dia lagi tidak sadar. Dia dikendalikan oleh Baskoro, kata Alengko. Apa yang harus kulakukan? Tanya Pandu. Bagaimana caranya kamu harus bisa melumpuhkan dan menyadarkannya? Balas Alengko lagi. Semakin lama serangan Bondan bertambah brutal, Pandu semakin terpojok. Tidak ada celah sama sekali untuk Pandu membalas serangan Bondan. Dan suatu ketika saat Pandu terjatuh, Bondan sudah siap untuk melakukan tendangan. Tiba-tiba ada anak kecil yang berlari dan menabrak tubuh Bondan. Menungso bodoh, ucap anak kecil itu. Seketika Bondan langsung terjatuh, sedangkan anak kecil itu masih tetap berdiri di depan Pandu. Masnya tidak apa-apa? Tanya anak kecil itu. Terima kasih, dek, balas Pandu. Tapi saat anak kecil itu menoleh kepada Pandu, Pandu sangat terkejut karena ternyata anak kecil itu adalah sosok setan.
Masnya nggak takut lihat wajahku? Tanya anak kecil itu lagi. Benar, anak kecil tersebut adalah sosok setan yang membuat Bambang lari tunggang langgang. Demit sialan, ganggu aja pertunjukanku, umpat Baskoro dari kejauhan. Dukun bodoh, pergi dari tempat tinggalku, balas anak kecil itu. Dek, kamu tahu caranya untuk mengalahkan kakek tua itu? Tanya Pandu. Hanya ada satu cara, Mas, kata setan anak itu. Gimana caranya? Tanya Pandu lagi. Leluhur dari alam Wonokolo Pamurbo yang bisa mengalahkannya, jawabnya. Wonokolo Pamurbo? Sepertinya aku pernah dengar tempat itu, kata Pandu. Alengko yang berada di dalam tubuh Pandu langsung menjawab pertanyaan dari Pandu itu. Benar, itu alam yang dimana bapakmu membawa Adipati kemarin, Pandu, kata Alengko. Apa? Pandu terkejut mendengar pernyataan dari Alengko, tapi di sisi lain dia bertambah semangat saat mendengar kabar itu. Gimana caranya untuk masuk ke alam itu, Alengko? Tanya Pandu. Aku tahu caranya, tapi diriku harus bisa keluar dari segel keris ini, jawab Alengko. Aduh, gimana lagi itu caranya membebaskanmu, Alengko? Balas Pandu. Apa kamu ingat surat lontar yang diberikan oleh seorang kakek di desa gaib tadi? Itu adalah mantra ajian Pati Geni yang lengkap, dan ajian itu bisa membuka segel yang mengurungku, jelas Alengko. Saat Pandu baru mau mengambil surat lontar di dalam sakunya, tiba-tiba Baskoro kembali berteriak memerintahkan Bondan untuk menyerang Pandu lagi. Habisi dia, Bondan. Jika tidak, kalau Geni tidak mau membantu membalaskan dendamu. Terdengar suara Baskoro dengan suara seraknya. Bondan kembali mencari Pandu. Dia langsung segera berlari menghampiri Pandu untuk melakukan serangan lagi. Tapi karena Pandu mendapatkan informasi jika dia masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan bapaknya, dia mendapatkan tenaga lagi. Setan anak kecil itu ingin kembali membantu Pandu, tetapi Pandu segera melarangnya karena dia berencana untuk menyelamatkan Bondan dari belenggu Baskoro. Biar aku saja, kata Pandu mencegah. Demit anak kecil itu tersenyum kecil melihat Pandu sudah kembali memiliki tenaga. 1-2 pukulan yang dilayangkan oleh Bondan dengan mudah ditangkis oleh Pandu. Melihat ada celah, Pandu segera menendang kaki Bondan yang mengakibatkan Bondan terjatuh. Dan sebelum Bondan kembali berdiri, Pandu segera menaiki tubuh Bondan dan membacakan ayat-ayat suci untuk memutus pengaruh dari Baskoro. Pak Bondan, sadar Pak. Bapak hanya dimanfaatkan saja oleh Baskoro, kata Pandu. Tetapi pandangan Bondan masih terlihat kosong dan penuh amarah. Sekali lagi Pandu memegang kepala Bondan dan membacakan ayat-ayat suci lagi. Karena bacaan yang dibacakan oleh Pandu, Bondan sangat marah mendengarnya. Tidak ada pilihan lagi. Pandu melakukan hal yang kasar kepada Bondan. Sebuah tamparan untuk menyadarkan Pandu lakukan. Pak, sadar, ucapan Pandu menampar pipi Bondan. Tapi satu tamparan tidak cukup. Pandu membutuhkan 3 kali tamparan untuk menyadarkan Bondan. Syukurlah, kata Pandu melihat Bondan sudah sadar. Kenapa saya ada di sini? Sepertinya saya tadi sudah berbaring untuk tidur, kata Bondan. Sudah Pak, Bapak terangkan dulu, jawab Pandu. Kamu? Bukannya kamu yang ada di camp tadi? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Bondan terkejut. Panjang ceritanya Pak. Yang terpenting sekarang Pak Bondan sudah selamat, balas Pandu lagi. Mengetahui Bondan sudah sadar, Baskoro bertambah murka dan dia berteriak mengancam Pandu. Dasar bocah sialan, tidak ada pilihan lagi selain membunuhmu, kata Baskoro keras. Bukannya itu dukun yang kau datangi waktu itu, geming Bondan. Dia adalah manusia jahat Pak. Bapak hanya dimanfaatkan saja olehnya, kata Pandu. Dan dialah yang menjadi dalang pembunuhan keluarga Pak Bondan, tambah Pandu lagi. Oh begitu rupanya, aku mengerti sekarang. Dasar dukun biadab, kata Bondan yang mulai mengerti dengan situasinya. Hahaha, akhirnya sadar juga kamu. Karyo itu anak buahku. Dia membunuh keluargamu. Itu mendapat perintah dariku, kata Baskoro. Sudah Pak, Baskoro biar menjadi urusanku. Sekarang Pak Bondan kembali saja ke camp lagi, kata Pandu. Tapi dia tidak bisa dibiarkan begitu saja, bantah Bondan. Tenang saja Pak. Yang terpenting Pak Bondan kembali dulu saja, nanti akan aku susul,
kata Pandu lagi. Baik kalau begitu, hati-hati mas, balas Bondan dan mulai melangkah meninggalkan Pandu. Langkah Bondan terlihat tertatih. Melihat itu, Pandu merasa khawatir dan dia memanggil Demit anak kecil itu untuk menjaga Bondan. Hei kamu, boleh aku meminta tolong? Kata Pandu. Minta tolong apa mas? Tanya Demit kecil tersebut. Tolong jaga bapak itu, pinta Pandu. Dengan senang hati mas, balas Demit tersebut dan mulai mengikuti Bondan dari belakang. Tetapi untungnya Bondan tidak bisa melihat makhluk gaib tersebut. Baskoro mulai melangkah mendekati Pandu dengan tatapan yang tajam. Energi yang dikeluarkan oleh Baskoro sangat besar sekali. Dia benar-benar ingin membunuh Pandu yang dari tadi ikut campur urusannya. Mengetahui hal tersebut, Alengko bergegas menyuruh Pandu untuk segera membacakan surat lontar yang dia dapatkan tadi. Cepat bacakan surat lontar itu Pandu sebelum terlambat, kata Alengko. Pandu pun segera merogoh saku celananya dan dia mengeluarkan lembaran kayu yang sudah tersusun. Tapi tulisan yang tertulis menggunakan bahasa yang tidak Pandu pahami. Sedangkan Alengko terus menekan Pandu untuk membacanya. Pandu, cepat kamu baca. Baskoro sudah semakin dekat, kata Alengko. Aku tidak mengerti bahasanya Alengko, jawab Pandu. Yang diucapkan Alengko benar. Baskoro sudah semakin mendekat. Aura hitam yang keluar dari tubuh dan tombaknya semakin membesar. Pandu mulai panik. Dia berusaha untuk mengingat-ingat yang pernah diajarkan oleh bapaknya. Tapi dia tidak ingat apa-apa. Karena memang bapaknya belum pernah mengajari bahasa-bahasa seperti itu. Karena kepanikan yang semakin menguasai Pandu, surat lontar tersebut terjatuh ke tanah dengan berbarengan serangan dari Baskoro. Pandu refleks, langsung lompat menghindari serangan Baskoro dengan meninggalkan surat lontar tersebut. Baskoro langsung mengambil surat lontar itu, lalu dia mengamati sebentar, dan setelah itu dia menghancurkan surat lontar itu. Selesai Pandu, tidak ada cara lagi untuk mengalahkannya, kata Alengko. Kenapa bocah? Apa kau takut? Wajahmu terlihat begitu gelisah, kata Baskoro. Mati pun akan kuberikan demi untuk kebaikan, jawab Pandu tegas. Jika tidak ada cara lagi akan aku lawan semampuku. Alengko, tolong pinjamkan kekuatanmu pada tubuhku, ucap Pandu kepada Alengko. Baik, tapi kekuatanku yang kumiliki ini tidak sepenuhnya Pandu. Jika kau tetap melawan, sudah pasti akan mati, jelas Alengko. Tidak ada cara lagi kan selain melawannya, bantah Pandu. Kekuatan Alengko mulai merasuk pada tubuh Pandu. Keris Pandu mulai menyala lebih terang. Baskoro dengan tiba-tiba melesat begitu cepat ke arah Pandu. Pandu pun sudah bersiap menerima serangan itu, tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Baskoro terpental lumayan jauh, seperti ada sosok yang memukul Baskoro. Di samping Pandu sudah berdiri sosok kakek tua. Pandu tidak menyadari kehadirannya. Dia masih fokus kepada Baskoro yang terpental. Dia bertanya-tanya pada pikirannya sendiri. Apa kabar Pandu? Kata kakek tua itu menyapa Pandu. Dengan cepat, Pandu menolehkan kepalanya kepada sumber suara tersebut. Saat melihat kakek itu, Pandu terkejut. Eyang sepuh, kata Pandu terkejut. Diam dan fokus, aku akan membantumu, katanya lagi. Eyang sepuh memegang kepala Pandu, lalu dia membacakan sebuah mantra yang tidak asing bagi Pandu sendiri. Hening wengi tanpa swara. Eyang sepuh membacakan ajian pati geni, tapi tidak seperti biasa yang Pandu bacakan. Setelah Eyang sepuh selesai membacakannya, tubuh Pandu terasa ringan. Sudah selesai leh. Selamat berjuang dan selamatkan bapakmu, kata Eyang sepuh pada Pandu. Dan aku titipkan anak ini padamu, tambah Eyang sepuh pada sosok yang ada di samping Pandu. Pandu pun mengikuti tatapan dari Eyang sepuh. Dan ternyata ada sosok tinggi besar. Badannya terlihat sangat kuat. Pandu bingung siapa dia. Tetapi saat sosok tersebut berbicara, Pandu baru tahu ini wujudku yang sebenarnya. Dan surat lontar yang dihancurkan Baskoro tadi adalah mantra yang pernah aku buat sendiri. Tetapi aku hanya ingat satu bait saja yang sering kamu bacakan, katanya. Apa kamu Alengko? Tanya Pandu. Benar, aku pendekar Alengko, pendekar penjelajah zaman, jawabnya. Kalau begitu aku pamit,
Semua aku serahkan pada kalian berdua, kata Eyang Sepuh dan menghilang begitu saja. Pandangan Pandu pada Alengko tak henti-henti. Dia tidak menyangka sosok yang bersemayam di tubuhnya selama ini adalah sosok yang begitu gagah. Sudah, jangan memandangku begitu. Ayo kita bereskan manusia iblis itu, kata Alengko. Ayo, jangan kasih ampun dia, Alengko, jawab Pandu. Aku akan membacakan mantra untuk membuka portal masuk ke alam Wonokolo Pamurbo dan dekatkan dia pada portal itu. Beritahu Jagatpati juga untuk membawa Kologeni, terang Alengko. Pandu mengangguk, mengerti dengan rencana Alengko. Pandu segera menghampiri Baskoro yang masih tergeletak. Dia memancing amarah Baskoro lagi, sedangkan Alengko yang sudah terbebas dari segelnya, dia mulai merapalkan mantra. Bah, sampean itu sudah tua. Jangan banyak tingkah, nanti bisa encok punggungmu, bah, ledek Pandu. Kurang ajar, beraninya kau meledekku, balas Baskoro, dan langsung kembali berdiri lagi. Saiki mati gue le, kata Baskoro. Tombak yang dipegang langsung dilemparkan ke arah Pandu. Tapi kali ini Pandu cukup percaya diri. Dia menangkisnya dengan kerisnya. Seranganmu itu tidak ada apa-apanya, bah. Sekarang kalau bisa, tangkap aku, kata Pandu. Pandu segera berlari dan mengambil tombak milik Baskoro. Gerakan Pandu lumayan lincah. Sedangkan Alengko sudah berhasil membuka portal alam tersebut. Pandu merasakan angin yang kencang dan hawa dingin yang merasuk pada tubuhnya. Apa ini hawa dari alam itu? Keming Pandu dalam hati. Pandu melirik kepada Alengko. Alengko pun memberi isyarat untuk mendekat ke arah portal tersebut. Jagatpati, bawa Kologeni masuk portal itu, teriak Pandu kepada Jagatpati yang masih terus jual beli serangan dengan Kologeni. Mendengar teriakan Pandu, Jagatpati dengan kekuatan penuh langsung mencekik leher Kologeni dan melemparnya ke arah portal. Dengan daya serapnya yang kuat, tubuh Kologeni langsung masuk ke dalam portal. Sedangkan Pandu juga langsung memasuki portal itu. Baskoro yang mengejar Pandu ikut masuk ke dalam portal tersebut tanpa dia sadari alam apa yang dia masuki. Dan disusul Alengko dengan Jagatpati. Mereka semua masuk ke alam Wonokolo Pamurbo, alam yang dihuni oleh para demit leluhur. Beberapa hari lalu, Rama membawa keturunan Ningrat masuk ke alam Wonokolo Pamurbo. Saat di dalam sudah banyak demit-demit leluhur yang menyambut kedatangan dari kedua manusia itu. Saat Rama dan Adipati muncul, tanpa bicara demit-demit itu langsung menyerang Rama dan Adipati. Dan disitulah Rama bertempur habis-habisan. Dia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sudah banyak ajian yang Rama gunakan dan Rama bisa lolos dari para demit-demit leluhur itu, tapi tidak dengan Adipati. Meskipun Adipati sudah mendapatkan sebagian kekuatan dari Dewi Durga, itu belum bisa menandingi kekuatan dari para demit leluhur, karena demit-demit itu dulunya adalah para pendekar dari berbagai zaman. Tubuh Adipati mendapatkan luka sayatan yang lumayan banyak. Di saat Adipati sudah sekarat, ada demit kakek tua dengan rambut panjang yang mendekat. Demit kakek tua itu mencekik leher Adipati dan langsung memotong tubuhnya menggunakan pedang. Tubuh Adipati dicincang hingga hancur tak berbentuk. Dari kejauhan, Rama yang sudah lolos dari para demit itu, dia mengintip di mana tubuh Adipati dieksekusi. Gila, para demit-demit itu sangat besar kekuatannya, keming Rama. Akhirnya keturunan Ningrat itu mendapatkan ganjarannya. Sekarang tugasku gimana caranya bisa keluar dari tempat ini, kata Rama bicara sendiri. Rama berada di alam Wonokolo sudah berhari-hari. Dia bersembunyi di sebuah goa kecil. Dia selalu menghindar jika melihat demit penghuni alam itu. Tapi suatu ketika Rama mendengar suara pusaka yang saling beradu. Dia juga merasakan ada energi yang dia kenali. Rama segera mengambil pusakanya dan langsung pergi ke sumber suara pertarungan itu. Setelah masuk di alam Wonokolo, Baskoro menjadi bingung karena dia tidak sadar jika portal itu membawanya masuk ke alam tersebut. Pandu, jangan Baskoro. Sebentar lagi para demit-demit akan datang. Pergi sekarang, ajak Alengko. Lempar tombak itu padaku, Alengko meminta. Pandu segera melemparkan tombak hitam milik Baskoro kepada Alengko. Tetapi saat tombak itu dipegang Alengko, tiba-tiba aura energi tombak berubah seketika. Selamat datang kembali tombak Singowaskito, geming Alengko. Pandu cepat, ikuti Jagatpati, aku akan menyusulmu,
perintah Alengko lagi. Tapi gimana dengan kamu Alengko? Jawab Pandu ragu. Sudahlah, tenang saja. Terdengar langkah kaki yang sangat banyak mulai mendekati mereka. Pandu segera berlari mendekat kepada Jagatpati. Dan benar saja, saat Pandu sudah pergi, para demit leluhur datang. Puluhan, ratusan. Tidak, tapi ribuan demit leluhur telah datang. Mereka sudah siap untuk menyerbu Baskoro dan Kologeni. Sedangkan Alengko berdiri dengan gagah menyambut kedatangan para pasukan demit-demit itu. Baskoro, sekarang tamatlah riwayatmu, kata Alengko. Hahaha, memang kau bisa apa Alengko? Meskipun tanpa tombak itu, aku masih unggul dengan kekuatanku. Bahkan kau saja belum tentu bisa mengalahkan sosok yang kupanggil itu, balas Baskoro. Apa kau tidak menyadari dengan hadirnya penghuni alam ini Baskoro? Mereka hanya kroco-kroco bagiku, kata Baskoro. Baik, kalau begitu silakan lawan mereka, kata Alengko. Para demit-demit itu mendekat kepada Alengko. Mereka tidak menyerang Alengko, tapi mereka memberi hormat kepada Alengko. Ada salah satu sosok kakek tua dengan rambut panjang mendekat kepada Alengko. Selamat datang Tuan Alengko. Sudah lama aku tidak pernah melihat Anda, kata kakek tua itu. Wiro, jangan beri ampun dua makhluk itu, perintah Alengko pada sosok kakek tua tersebut. Baik Tuan, dengan senang hati, jawab kakek tua itu dan langsung menyuruh ribuan demit itu untuk menyerang Baskoro dan Kologeni. Sedangkan Alengko meninggalkan pertarungan itu lalu menuju ke Pandu dan Jagatpati berada. Alengko, kenapa mereka memberi hormat kepadamu? Tanya Pandu penasaran. Hal ini belum ada yang tahu. Alam ini adalah alam kekuasaanku. Para demit-demit adalah prajuritku, jelas Alengko. Saat Alengko dan Pandu ngobrol, tiba-tiba Jagatpati melesat ke arah para demit leluhur itu. Jagatpati, berhenti, teriak Pandu. Tetapi saat Pandu mengamati, ternyata dia melihat sosok yang dia kenal. Benar, itu adalah Rama. Rama mencoba membantu Baskoro dari serangan para demit-demit itu. Alengko, itu bapak, ucap Pandu sambil menunjuk. Terlambat Pandu, Wiro sudah mengerahkan seluruh prajuritnya. Tidak ada yang mencegah keganasan demit-demit itu, jawab Alengko. Bagaimana dengan bapak Alengko? Protes Pandu. Tanpa berpikir lagi, Pandu pun mengikuti Jagatpati untuk menghampiri Rama. Rama bertarung melawan demit leluhur dengan epik. Dia begitu lincah. Bahkan tak sedikit demit leluhur yang tumbang akibat serangan dari Rama. Baskoro mengetahui ada yang membantunya. Dia menyelinap ingin pergi, tapi tidak semudah itu. Jagatpati menghadang Baskoro dan langsung menendang tubuhnya hingga terpental di kerumunan demit leluhur. Setelah menendang tubuh Baskoro, Jagatpati segera kembali melesat dan menarik tubuh Rama. Awalnya Rama kaget, dia memberontak saat tahu siapa yang menariknya. Rama langsung terdiam. Pandu pun datang dan langsung memeluk Rama. Tangisan Pandu pecah saat memeluk Rama. Alengko memandang dari jauh, sedang Jagatpati berjaga di dekat Pandu dan Rama. Sedangkan Baskoro dan Kologeni sudah tak terlihat keberadaannya. Padahal Kologeni adalah sosok yang keluar dari alam neraka. Tetapi itu tidak mempan, tidak mampu menahan keganasan dari para demit leluhur dari berbagai zaman itu. Tapi belum selesai di situ. Setelah menghabisi Baskoro dan Kologeni, para demit tersebut langsung tertuju pada Rama dan Pandu. Tapi sebelum itu terjadi, Alengko langsung melesat untuk menghentikan pasukan demit-demit tersebut. Biar mereka menjadi urusanku, teriak Alengko. Wiro, perintahkan mereka untuk kembali. Tambah Alengko memerintahkan sosok kakek tua berambut panjang. Pandu akan aku bukakan portal untuk keluar dari alam ini. Silakan kembali, kata Alengko kepada Pandu. Sebelum pasukan demit yang lain datang, cepat, tambah Alengko. Mereka pun keluar dari alam tersebut, tapi tidak dengan Alengko. Dia masih tetap berada di dalam Wonokolo Pamurbo. Tetapi Alengko memberitahu kepada Pandu, jika kamu membutuhkan bantuan, bawakan saja ajian Patigeni dengan lengkap. Aku akan datang. Bawa keris itu untukmu. Aku dan keris ini sudah saling terhubung. Bacakan ajian Patigeni, kata Alengko. Rama dan Pandu keluar dari alam Wonokolo. Sedangkan Jagatpati sudah langsung menghilang.
Rama dan Pandu muncul di dekat kamp tentara. Mereka berdua berjalan beberapa ratus meter dan sampai di kamp tersebut. Di sana seorang anak muda sedang menangis karena dia kehilangan temannya. Dan terlihat juga seorang tentara yang sedang duduk termenung memikirkan sesuatu. "Lagi pada ngapain ini? Kenapa pada diem?" kata Pandu. Seketika seluruh orang yang ada di tempat itu langsung menoleh kepada Pandu. "Mas Pandu, dari mana aja mas?" kata Pak Ridho. "Gak kemana-mana pak, cuma ambil ini loh," kata Pandu sambil menunjukkan potongan kayu kecil-kecil. Kayu itu adalah surat lontar yang dihancurkan oleh Baskoro. "Ini siapa mas?" tanya Pak Ridho. "Kemarin bapak mencari seorang laki-laki yang bernama Rama kan pak? Lah ini orangnya," jawab Pandu. "Benar sampean Rama? Temannya Aldi?" tanya Pak Ridho. "Iya benar," jawab Rama. "Kemarin kata Mbak Sukma jika Pak Rama sudah meninggal. Lah kok sekarang tiba-tiba datang bersama Mas Pandu?" kata Pak Ridho bingung. "Soal itu tidak usah dipertanyakan pak, itu urusan pribadi saya. Gak semua orang harus tahu," kata Rama. Rama dan Pandu dipersilakan untuk masuk dan istirahat terlebih dahulu. Dan besok paginya Rama, Pandu, dan Bambang diantar pulang oleh Pak Ridho langsung. Selesai. Sampai jumpa kisah berikutnya Rama dan Pandu hanya di Pandu Amarta YouTube channel. Saya izin pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.